Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa dulu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Fajriani Muhyiddin, mahasiswa PPL UIN Raden Inta Lampung. Di sini saya membantu Pak Supiono untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Ayu atau biar lebih akrab bisa memanggil juga dengan sebutan Kak Ayu. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi absen di kolom absen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pentingnya kerja keras dan juga bertanggung jawab. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Pertama yaitu ada masuknya Islam di Nusantara. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara sudah mengenal agama dan juga kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha yang mereka anut, dan juga pada abad ke-17 sampai abad ke-12 Masehi telah didirikannya kerajaan Hindu Buddha di berbagai kepulauan Nusantara. Islam masuk ke Nusantara juga melalui dua jalur. Yang pertama yaitu ada jalur utara dan juga jalur selatan. Di mana jalur utara itu melalui Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka lalu Nusantara, dan di jalur selatan itu melalui Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan juga Nusantara. Selanjutnya yaitu Islam masuk ke Nusantara tidak membutuhkan waktu yang lama. Islam menyebar sangat pesat di Nusantara. Nah, ini apa sih penyebabnya? Nah, di sini ada beberapa penyebab agama Islam mudah menyebar di Nusantara. Yang pertama yaitu adanya dorongan dan kewajiban. Muslimin dan muslimat di Nusantara, khususnya para ulama yang menyiarkan agama sesuai kemampuan masing-masing, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sampaikanlah darimu walau hanya satu ayat. Nah, hal ini yang mereka pegang teguh dan juga mereka amalkan di setiap apa yang mereka lakukan, khususnya pada saat perdagangan atau pada saat bermasyarakat. Mereka menyiarkan agama Islam sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada kesungguhan hati dan keuletan. Jadi para juru dakwah dengan tulus hati dengan keuletan untuk menyiarkan agama Islam sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini maksudnya yaitu tanpa adanya paksaan dan juga diskriminasi. Mereka mengajarkan agama Islam sesuai dengan ajaran yang ada, dan juga mereka mengajak masyarakat untuk bermusyawarah mencari mana yang benar dan juga mana yang salah tanpa adanya saling menyalahkan atau mendiskriminasi. Nah, ini ada di Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga yaitu persyaratan menganut agama Islam yang mudah. Nah, seperti yang kita ketahui, menganut ajaran agama Islam ini cukup mudah, di mana hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, masyarakat bisa menganut ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu ada persamaan hak dalam Islam. Jadi ajaran persamaan hak dalam Islam ini yang membuat masyarakat tertarik, karena agama sebelumnya itu menggunakan ajaran kasta, di mana ajaran kasta ini membedakan mereka yang berada di kasta tinggi dan juga berada di yang berada di kasta rendah. Mereka yang berada di kasta rendah sangat tertarik untuk menganut ajaran agama Islam. Maka dari itu masyarakat banyak sekali yang berada di kasta rendah mulai berbondong-bondong ingin mengikuti dan juga ingin mempelajari ajaran agama Islam. Selanjutnya yang terakhir ada raja-raja Islam di berbagai wilayah Nusantara ikut berdakwah, dan juga bukan para pendatang saja yang berdakwah, tetapi juga para raja-rajanya ikut berdakwah. Nah, ini yang membuat
sebagian besar pengaruh kepada penyebaran agama Islam, karena di mana apa yang raja anjurkan dan juga raja perintahkan itu pasti akan dituruti oleh masyarakatnya. Ada beberapa strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu pertama perdagangan, yaitu para bangsa Arab yang beragama Islam berdagang ke Nusantara dan mereka bermukim di Nusantara. Nah, hal ini membuat mereka secara tidak langsung menyebarkan ajaran agama Islam, baik secara tidak langsung maupun langsung. Dan juga saat berdagang mereka juga tidak lupa untuk menyiarkan agama Islam sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu pernikahan. Jadi para pedagang yang bermukim di Nusantara ini membuat masyarakat pribumi tertarik kepada mereka. Dan juga para orang tua pribumi ini banyak sekali yang tertarik untuk menikahkan anak-anak gadis mereka kepada para pedagang. Nah, hal ini yang membuat para masyarakat pribumi banyak yang menganut ajaran agama Islam, karena untuk syarat pernikahan sendiri harus beragama Islam, dan mereka yang masyarakat pribumi yang ingin menikah dengan para pedagang beragama Islam, mereka harus memasuki dan memeluk dan juga menganut ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu ada kesenian. Kita tahu pasti di berbagai wilayah, di berbagai kebudayaan, suku itu mereka memiliki keseniannya masing-masing. Nah, salah satunya yaitu ada kesenian wayang. Kesenian wayang ini sudah biasa kita kenal, yaitu dengan cara mendongeng menggunakan alat bantu seperti wayang. Nah, jadi para masyarakat yang beragama Islam, para penyebar agama Islam ini, mereka mendongengkan seperti mendongengkan cerita-cerita namun memiliki isi ajaran agama Islam. Jadi mereka secara tidak langsung menyebarkan ajaran agama Islam melalui cerita yang mereka bawakan di dalam perwayangan tersebut. Selanjutnya ada pengobatan. Zaman dahulu itu rumah sakit seperti tabib itu sangat jarang, bahkan rumah sakit mungkin belum ada ya. Nah, jadi mereka yang memiliki keahlian dalam pengobatan, mereka menggunakan keahlian mereka ini untuk mengobati masyarakat. Nah, jadi para raja, para petinggi yang telah berhasil mereka sembuhkan ini banyak menyuruh masyarakat pribumi itu berobat kepada para ulama-ulama Islam. Nah, jadi mereka secara tidak langsung juga menyebarkan agama Islam, dan juga mereka yang sembuh itu tidak sedikit memasuki agama Islam. Yang terakhir yaitu melalui pendidikan. Jadi mereka kan membuat pemukiman. Di dalam pemukiman itu mereka membuat seperti perkumpulan atau seperti tempat belajar. Biasa sebut kita dengan pesantren. Mereka membuat pesantren di masjid seperti, atau mereka membuat rumah yang khusus untuk pendidikan di surau atau di langgar. Mereka membuat seperti halakoh pembelajaran agama Islam, seperti belajar mengaji, belajar tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi mereka yang sudah dianggap mumpuni dan juga dapat mengajarkan agama Islam kepada orang lain, mereka dipulangkan ke kampung mereka masing-masing untuk menyiarkan agama Islam. Jadi di berbagai daerah mereka datang untuk belajar agama Islam. Ketika mereka sudah dianggap mumpuni, mereka dikembalikan lagi ke daerah mereka untuk menyiarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu ada perkembangan di Nusantara. Jadi perkembangan Islam di Nusantara pertama yaitu ada di Sumatera, di Pulau Sumatera. Daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan juga Perlak. Hal ini mudah diterima
akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya tepat sekali di Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina, lalu para pedagang dari India yakni bangsa Arab, Persia, dan juga Gujarat, dan juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim para mubalik Islam pada waktu itu. Tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika kerajaan tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam, dan proses inilah berawal dari kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh di Lok Sumawe, Aceh Utara. Raja pertamanya yaitu bernama Marasilu, bergelar Sultan Al-Malik Al-Saleh. Selanjutnya ada Pulau Jawa, di mana penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Larak atau Gersik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad ke-13, bukti-bukti keperbakalaan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya, penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, Gresik, juga berita Mahuan pada tahun 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Nah, hal itu yang membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan juga mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Yang ketiga yaitu Pulau Sulawesi. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah kepemimpinan Raja Tuma Parisi Kolama, Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan daerah Salayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan juga Luwu. Pada masa itu, di Goa Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian, atas jasa Dato Ribandang dan juga Dato Sulaiman, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan juga dapat kemajuan yang sangat besar. Pada tanggal 22 Desember 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tanggalo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Beliau menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate. Bahkan secara pribadi, beliau bersahabat dengan Sultan Babullah dari Ternate. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaan. Daerah Wajo dan Sapeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Demikian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan juga Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Negara dan Amutai ini. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit, bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tanjung Buih. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kartagama, karya Empu Prapanca. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintahkan oleh Maharaja Sukrama. Setelah beliau meninggal, raja digantikan oleh Pangeran Temenggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga, karena Pangeran Samudra, cucu Maharaja Sukarama, merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya, yang membawa daerah Masik, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak, Sultan Trenggono, untuk memerangi Kerajaan Daha.
Dengan perjanjian apabila kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan Raja Pangeran Samudra bergelar Sultan Surya Mughal. Selanjutnya yaitu Maluku Utara dan sekitarnya. Abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka sudah beragama Islam. Banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam, dan juga raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya ada beberapa. Pertama ada Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Sultan Jainal Abidin yang besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Iran, bahkan sampai di Filipina. Yang kedua itu Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga ada Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Yang keempat yaitu ada Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Jainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang masuk Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Wagio, dan juga Pulau Gedi. Nah, itulah beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan juga dipelajari dengan seksama, dan semoga dapat memberi keberkahan untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.